Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tian Gadarisman. Di sini saya akan sedikit membahas tentang gerakan 30 SPKI. Setiap tahun, pemerintah mewajibkan untuk menonton film G30 SPKI ini, di mana masyarakat Indonesia tidak hanya pemuda, tidak hanya orang tua, ada juga anak-anak. Banyak sekali sekolah-sekolah, pesantren-pesantren yang menonton film ini, di mana film ini ada adegan yang sangat tidak lazim dan adegan-adegan ini sangat berpengaruh kepada psikologi anak itu. Film ini diwajibkan semenjak Orde Baru memimpin bangsa ini. Semua rakyat Indonesia wajib menonton video G30 SPKI ini. Tetapi semenjak B.J. Habibie naik menjadi presiden, film ini tidak diwajibkan untuk ditonton oleh masyarakat. Karena ada beberapa alasan kenapa film ini tidak diwajibkan. Karena di sini ada penyimpangan sejarah dan film ini bertujuan untuk mencetuskan Soeharto. Dan anehnya lagi, setiap 30 September ini selalu diisukan bahwa kebangkitan PKI, komunisme akan bangkit lagi di bangsa ini. Setiap tahun isu itu terulang dan selalu di-up di dalam media. Definisi komunisme di Indonesia tidak sama dengan definisi yang aslinya. Di mana di Indonesia arti komunis itu adalah orang-orang yang tidak bertuhan dan sangat bertentangan dengan Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pemerintah melarang adanya organisasi PKI ini sampai tidak mengizinkan untuk ideologi komunisme berkembang. Jika kita lihat dari definisi komunis itu adalah politik dan ekonomi, sedangkan komunis adalah lawan terbesar dari kapitalisme, di mana komunis ini semuanya sama, disamaratakan dan bersosial, tidak ada si kaya dan si miskin. Kalau kapitalis, di mana orang-orang sangat haus dengan kekuasaan dan sangat ingin mengejar keuntungan yang sangat tinggi. Ciri-ciri kapitalisme adalah adanya golongan-golongan si kaya yang mengendalikan perekonomian di Indonesia, dan di sana ada orang-orang yang miskin. Kenapa mereka miskin? Karena mereka bekerja di perusahaan-perusahaan yang mempunyai kekuasaan itu, dan mereka menekan upah-upah buruh supaya lebih rendah dan lebih mementingkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Secara tidak sadar kita sudah hidup di lingkungan kapitalisme. Tapi yang saya anehnya, entah kenapa definisi komunisme itu sangat melenceng dari definisi yang aslinya. Waktu itu negara Rusia itu mengalami krisis ekonomi dan krisis politik, di mana di sana ada Lenin kalau nggak salah namanya, yang membawa paham ideologi komunis dan memberikan pemahaman kepada buruh-buruh yang ada di Rusia yang rakyatnya sengsara. Semenjak dipimpin oleh Lenin yang membawa ideologi komunis, masyarakat menjadi sejahtera. Tetapi Amerika sangat tidak suka dengan adanya komunisme, sehingga pada tahun 1989 Amerika melakukan revolusi pemberantasan komunis yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Soal tragedi G30 SPKI ini, menurut Usman ketika itu dia diwawancarai di Rosi TV, banyak sekali sejarah-sejarah yang dibakar oleh Orde Baru. Ketika sejarah itu tidak sesuai dengan Orde Baru, maka sejarah itu akan dilenyapkan. Entah kenapa sejarah yang tidak sesuai harus dilenyapkan. Dan sampai sekarang masyarakat khawatir dengan bangkitnya PKI di bangsa ini. Tiap tahun
kebangkitan PKI selalu digembor-gemborkan di dalam media, sehingga masyarakat menjadi ada yang takut dan ada juga yang ya santai-santai saja. Jika kalau ada komunisme bangkit di Indonesia, itu sangat tidak mungkin, karena intelijen kapitalisme siap membabat habis orang-orang yang akan membawa atau membangun komunisme itu kembali. Karena elit kapitalisme ini sudah menerapkan beberapa intel di setiap negara untuk mencari dan menjaga kapitalisme di negara itu. Jadi ketika komunis bangkit di Indonesia, itu sangat merugikan bangsa Indonesia, di mana di sana akan ada terjadi peperangan lagi, dan otomatis orang yang menggombor-gomborkan dan ingin membangkitkan PKI itu akan mati, dibunuh oleh orang-orang kapitalisme itu. Jadi kesimpulannya, komunis itu tidak akan bangkit kembali di negara Indonesia, karena negara Indonesia sudah dikuasai oleh kapitalisme ini. Kalian tinggal saksikan aja bagaimana kedepannya Indonesia, di mana yang miskin tambah miskin, yang kaya makin kaya. Kenapa rakyat dimiskinkan? Karena ketika ada isu-isu, mereka tidak tahu, cukup dikasih bantuan, cukup dikasih uang, cukup dikasih makan, mereka akan terdiam, sehingga tidak melakukan berpikir atau permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ini. Bagi mahasiswa, inilah tugas dari mahasiswa untuk memberantas semuanya ini, untuk keadilan masyarakat, untuk keadilan rakyat Indonesia. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, karena saya juga mendapatkan sejarah atau pemahaman atau pemberitahuan dari buku-buku yang saya baca, video-video yang saya baca, video-video yang saya tonton. Sekali lagi saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.